Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya benar-benar Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Ariel. Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selama kita semua. Amin ya Allah. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali Maki berkesempatan untuk berbagi soal-soal CPNS. Dalam kesempatan ini Maki akan berbagi berkawan-kawan mengenai kalimat tidak baku dalam paragraf. Baik, untuk satu kira saja di kopi gitu ya. Di sini sering semua salah, namun apa bahasa habis sudah jauh butuh susruk gitu ya. Selalu hidup sering semuanya baik. Pus solution berapa? Iya betul, biar sudah sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita baca bareng ya. Belalang mempunyai kaki belakang yang kukuh dan besar dibanding dua pasang kaki depannya. Dengan kaki belakang yang kukuh itu ia dapat melompat jauh sambil terbang. Kita selalu merasa gemas bila menangkapnya. Belalang akan menggunakan jurus lompatnya ini manakala ia terancam oleh musuh. Perbaikan kalimat 3 ini sudah dikasih tahu kepada kita, jadi kita sudah diberitai ini kalau ini ya. Mau diberitai? Diberitai itu beritahu ya. Memberitai kita, soalnya itu memberitai kita kalau soal nomor 3 itu tidak padu katanya. Nah, supaya jadi padu, kira-kira kalimat yang mana yang cocok nih? A. Dengan kakinya yang besar dan panjang itu, belalang dapat saja berenang bebas di air. Belalang akan menggunakan jurus lompatnya ini manakala ia terancam oleh musuh. Kurang cocok ya. Belalang dapat segera menghindar dari sang musuh yang berusaha mendekat memangsa. Ini enggak kaitannya dengan musuh, enggak ya. Belalang akan segera melompat menjauh bila kita sudah berada di belakang atau di depan. Ini juga bila kita enggak ada kita di sini ya. Berarti wrong. Ketika akan melompat, kaki belalang ditarik ke depan kemudian dibentakkan ke belakang. Belalang akan menggunakan jurus lompatnya ini manakala ini dia cocok nih. Berarti kita cek jawabannya benar gak, Dek? Iya betul. Ternyata jawaban itu yang Dek. Begitu kan? Ada sen. Hidup. Ijis mantap ya. Kita cek lagi coba. Belalang kan mempunyai kaki belakang yang kukuh. Ini bercerita tentang kaki belakang kaki belalang ya, yang kukuh dan besar dibanding dua pasang kaki yang di depannya katanya ya. Dengan kaki belakang yang kukuh itu ia dapat melompat jauh sambil berterbang. Lalu dengan ini kan kaki belakang, lalu kaki belakang lagi. Nah, yang kukuh ia dapat melompat jauh sambil terbang. Melompat kan? Maka berarti kaitan berikutnya dengan melompat juga. Nah, yang melompat ini gak ada melompat, apalagi ya ini gak ada, yang ini sama ini kan. Nah, tapi ini gak ada kaitannya dengan musuh. Kita kalau ini kita ya. Ini musuh apalagi. Ketika akan melompat, nah itu dia tepatnya ya kawan-kawan. Oke, next number berikutnya. Sejumlah kendaraan pun mogok di Kota Padang, baik mobil, angkutan kota maupun sepeda motor. Kalimat yang kedua, beberapa lokasi tepian jalan menjadi lokasi mirip bengkel dadakan untuk upaya menghidupkan kembali kendaraan yang mati karena rembesan air genangan banjir itu. Oh, ada banjir berarti ya. Yang ketiga, mereka seperti tak peduli lagi dengan harga bensin yang sudah tidak turun. Siapakah yang mesti disalahkan atas banjir ini? Perbaikan teks tersebut agar menjadi padu adalah dengan cara menghilangkan kalimat nomor berapa. Cek kita itu harus mencari jaka sembung basukro nih. Harus mencari yang gak nyambung bro. Gitu ya. Jadi yang gak nyambung yang mana nih? Ini kan bercerita tentang kendaraan yang mogok. Baik mobil, angkutan umum maupun sepeda motor katanya. Beberapa lokasi di tepian jalan menjadi lokasi mirip bengkel. Oh, jadi lokasi pinggiran jalan yang di pinggiran jalan itu seperti bengkel karena ada yang berupaya untuk menghidupkan kembali kendaraan yang sudah mati karena rembesan air banjir itu. Mereka seperti tak peduli lagi dengan harga bensin yang juga tidak turun. Ini tidak nyambung ya. Berarti yang nomor 3 nih kawan-kawan. Ya, yang C. Begitu kawan-kawan. Z. Hidup. Ijin mantap. Pola mantap. Next. Nomor berikutnya. Oh, betul kan kawan C. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa kalimat tidak padu dalam paragraf itu nih merupakan kalimat yang tidak memiliki korelasi atau hubungan dengan kalimat lainnya pada suatu paragraf. Gak nyambung kan kayak tadi ya. Tadi bercerita tentang banjir, yang satu bercerita tentang bensin. Ini gak nyambung tuh. Gitu. Kemudian kalimat tidak padu juga sering bertentangan dengan ide paragraf yang hendak disampaikan. Kalimat ini bisa saja terjadi karena kesalahan penulisan pada saat menyisipkan gagasan ke dalam kalimat. Berikut beberapa cirinya. Ada cirinya nih. Kalimat tidak padu seringkali bertentangan dengan ide pokok pada kalimat utama dalam paragraf. Jika pembaca mencermati tiap kalimat pada paragraf, maka akan dapat dengan mudah mengidentifikasi kalimat tak padu tersebut. Tadi kan kayak bercerita tentang mobil mogok, kendaraan mogok karena banjir, itu tiba-tiba bercerita tentang bensin gitu. Kalimat tidak padu juga diperhatikan konten kalimatnya tidak sambung atau tidak berkesinambungan serta tidak mendukung kalimat lainnya dalam paragraf seperti tadi belalang ya. Kalimat tak padu seringkali keluar dari inti permasalahan yang sedang bicarakan jelas ini. Jadi gak nyambung itu ya. Itu cirinya.
Hal yang harus kita lakukan guna menginterpretasi kalimat sumbang, kalimat tidak padu itu berarti kalimat sumbang sebetulnya ya. Terlebih dahulu menentukan kalimat utama. Bagusnya sih menentukan kalimat utama yang memuat ide pokok paragraf. Setelah itu, karena di awal kan kita telah belajar kalimat utama itu bagaimana ya, sama ide pokok itu sama Maki sudah diberikan tuh materinya. Tinggal buka lagi, searching lagi video Maki sebelumnya pokoknya. Setelah itu tentukan beberapa kalimat penjelas yang mendukung serta berkesesuaian dengan kalimat utama. Jadi ada kalimat penjelas. Jika terdapat kalimat yang tidak sambung atau sumbang dengan kalimat utama dan penjelas, maka dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat tidak padu. Kayak tadi belalang ya. Tentang belalang itu, kemudian ada melompat kan. Nih kayak ini kalau kita buka lagi. Ini kan bercerita dengan kaki belalang, terus melompat. Nah, maka cek yang di sini melompat. Tapi di sini ada berbicara kita, berarti nggak nyambung gitu kawan-kawan. Yang maksudnya yang barusan itu ya. Oke, berikutnya apa lagi nih? Ini udah di sini ya. Gitu kawan-kawan. Oke, next contoh misalkan nih. Andi adalah anak yang cerdas. Tak heran jika dirinya selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Beberapa kali juga ia sempat mewakili sekolahnya dalam ajang perlombaan cerdas cermat ataupun olimpiade sains. Ia juga sering memboyong banyak trofi dalam beberapa event perlombaan sejenis lomba cerdas cepat gitu LCT. Kalau dulu kan LCC ya. Karena dianggap sebagai siswa yang cerdas, ia sering dimintai tolong oleh gurunya untuk membimbing teman-temannya yang merasa kesulitan dalam hal materi pelajaran sekolah. Oke. Andi sangat piawai sekali dalam memainkan bidak catur pada pertandingan peringatan kemerdekaan Republik minggu lalu. Di tahun terakhir sekolahnya ia tak lagi bingung untuk mencari tempat kuliah. Ia telah diterima di salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia dan mendapatkan mesin. Yang nggak nyambung mana nih? Kita cek kalimat utamanya nih. Ini kan Andi anak cerdas nih. Tiba-tiba di sini bercerita catur. Tuh kita lihat. Kalimat satu yang pertama itu adalah anak yang cerdas. Itu kalimat utama katanya. Dan memuat ide pokok paragraf. Kalimat lainnya berperan sebagai kalimat penjelas. Nah, yang ini adalah pemanisnya gitu kawan-kawan. Kecuali kalimat nomor 6, Andi sangat piawai sekali dalam memainkan bidak catur pada pertandingan. Nah, ini menyimpang dari fokusnya ya. Berbicara tentang cerdas, selalu mendapat juara, kemudian dapat trofi. Tiba-tiba cerdas memainkan bidak catur katanya. Ini nggak nyambung bro, gitu ya kawan-kawan. Berarti jawabannya ini nggak ada optionnya. Ya udah yang ini berarti ya. Ini dia yang 6 yang membuat dia nyambung. Itu intinya kawan-kawan harus tahu gitu, membedakan di sini mana yang sumbang kalimatnya ya. Berikutnya, Nugroho sangat menyukai anime One Piece. Tak hanya menyukai alur ceritanya, ia juga sangat suka dengan lagu-lagu yang menjadi original soundtracknya dari Mahakarya mungkin ya, Eiichiro Oda ini. Koleksinya hingga kini telah mencapai 75 buah komik dan 750 serial animenya. Nugroho juga sangat menyukai buah anggur dan pisang. Ini kira-kira nggak nyambung nih. Ia mengaku sangat mengagumi beberapa tokoh yang ada dalam cerita anime. Ini masih anime juga. Di antaranya ialah Monkey D. Luffy, Potgas, DS, tokoh yang ada dalam cerita itu ya, Akagami, No Sense. Pokoknya yang suka nonton One Piece ini pasti tahu. Dalam komunitas sosialnya, Nugroho tergabung dalam sebuah komunitas pencinta serial animasi Jepang. Yang nggak nyambung yang mana? Yang 4 nih, kawan-kawan. Kita cek ya. Kalimat 1, Nugroho sangat menyukai anime One Piece adalah kalimat utama. Karena ciri-ciri kalimat utama itu biasanya ada di depan kan, kata Maki juga. Yang terdapat gagasan utama paragraf. Sedangkan kalimat lainnya berperan sebagai penjelas, betul. Kecuali nomor 4 tuh, Nugroho juga sangat menyukai buah anggur dan pisang. Ini bukan hanya Nugroho saja, Maki juga suka kalau buah pisang dan anggur itu ya. Itu ya, gitu yang membuat tidak sesuai kalimat dengan kalimat yang lainnya dan menyimpang dari kalimat utama dan membuat ini kalimat menjadi paragraf menjadi sumbang. Itu nomor 4 kawan-kawan. That's it. Isi mantap. Next nomor berikutnya. Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang menyimpan surga destinasi wisata. Provinsi hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat ini merupakan surga bagi para pecinta destinasi wisata pantai. Ikan-ikan segar banyak terdapat di pasar ikan kota Kurui yang didapatkan oleh para nelayan setempat. Banyak turis domestik maupun mancanegara yang mengunjungi pantai-pantai yang ada di kabupaten ini hanya untuk menikmati keindahan panorama alamnya, adapun hendak berselancar. Kira-kira mana nih? Kayaknya yang nomor 3 nih. Coba kita cek. Kalimat 1 pada kalimat utama. Tuh lagi-lagi kan kalimat utamanya ada di depan yang mengandung ide pokok paragraf. Kalimat-kalimat lainnya sepertinya berperan sebagai kalimat penjelas.
Nah, yang nggak nyambung itu nomor 3 tuh. Kenapa? Kan kita berbicara tentang destinasi wisata ya di Provinsi Lampung. Oke, surga bagi para pecinta destinasi wisata tuh. Tiba-tiba berbicara tentang ikan. Nah, ya udah. Ini juga kan tentang keindahan panorama alamnya ataupun hendak berselancar gitu. Masih berkaitan dengan kalimat utama ya, destinasi wisata. Kalau ini ikan enggak gitu ya. Dan nyambung berarti itu. Berarti jawabannya adalah yang nomor 3 yang nggak nyambung. Kalau kita disuruh mencari yang sumbang gitu ya, yang tidak padu. Oke, ada sen. Idap, mantap. Next, di sini sudah cuma salah. Namun apa saja bijau, butuh seru gitu ya. Selalu bersama dengan jenis by solution. Berapa? Betul. Ada solusi gitu kan ya. Di sekolah baruku terdapat bermacam-macam kegiatan ekstrakurikuler. Bagi murid yang menyukai kegiatan olahraga bisa memilih klub bulu tangkis, sepak bola, voli basket, sepak takraw, dan masih banyak lagi. Ada pula klub-klub musik seperti klub dangdut, rock, jazz, keroncong dapat dipilih berdasarkan selera musik masing-masing. Ini berkaitan juga ya. Semua anggota klub sangat menyukai mie ayam kantin Pak Husen. Di bidang olahraga, bela diri sekolahku juga menguasai berbagai jenis seni bela diri, diantaranya adalah pencak silat, taekwondo, wushu, dan karate. Selain itu juga ada klub jurnalistik, fotografi. Oh, ini kan bercerita tentang ekstrakurikuler. Tiba-tiba bercerita tentang klub musik ya. Sorry. Ada klub menyukai mie ayam. Ini dia. Tiba-tiba ya ada Pak Husen di sini. Berarti yang nggak nyambung itu yang nomor 4 kawan-kawan. Coba cek nih. Kalimat utamanya ditujukan kalimat pertama, yaitu di sekolahku baru terdapat ekstrakurikuler. Ini kan bercerita tentang ekskul. Ada ekskul olahraga, ekskul seni, dangdut gitu ya. Dan bela diri juga. Ada ekskul jurnalistik juga. Tiba-tiba bercerita tentang mie ayam Pak Husen. Berarti itu gak nyambung kan dia. Oke, berarti yang gak nyambung itu yang kalimat nomor 4 nih kawan-kawan. Semua klub sangat menyukai mie ayam kantin Pak Husen. Itu gak nyambung, itu alias tidak padu kawan-kawan. Alias Idap, isi mantap. Next. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol seru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan menjadi Semoipus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Soal nomor 1 nih kayak gini dibacanya. Salah satu jenis coklat adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Simpulan yang tepat dari paragraf di atas adalah bla bla bla. A. Kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. B. Salah satu jenis coklat. C. Proses pembuatan kompon coklat termasuk mudah. D. Kompon coklat memiliki rasa manis. E. Harga kompon coklat cukup murah. Ya kawan-kawan, pertama untuk menjawab soal ini, kawan-kawan langsung aja loncat ke sini maksudnya gitu ya. Jadi sebelum dibaca lihat dulu ke soal, ke pertanyaannya gitu maksudnya ya. Ternyata apa yang dimaksud soal yang dimaksud soal adalah ternyata kita harus mencari tahu simpulan dari suatu paragraf yang berikan. Nah, baru kita baca ke sini gitu. Nah, untuk menjawab soal ini maka kita harus tahu dulu cara menarik kesimpulan. Jadi perlu kawan-kawan ketahui ini sebelum ke sini ya. Ada cara-cara penarik kesimpulan ya, cara memberikan simpulan. Nah, cara give simpulan. Oke, simpulan memberi gitu ya biar nggak capek nulis. Oke ya. Satu, bisa kawan-kawan secara langsung menentukannya, yaitu dengan cara dicari di dalam paragraf itu bisa langsung gitu. Karena nanti ada yang tidak langsung kawan-kawan. Kalau yang langsung dicari cirinya nanti biasanya dia ada ditandai dengan kalimat jadi misalkan ya. Kemudian ada kalimat dengan demikian. Nah, itu berarti itu sudah simpulan. Dengan demikian. Kemudian ada kalimat oleh sebab itu. Oleh sebab itu. Bisa juga nanti dia oleh karena itu, dan lain-lain gitu ya. Di antaranya ini. Atau maka dari itu juga bisa. Maka dari itu. Nah, ini kata kunci untuk kita mencari simpulan. Jadi kalau ada kalimat jadi dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, maka insya Allah itulah simpulannya gitu kawan-kawan. Jadi bisa kita langsung cari secara langsung dari kalimat itu kalau memang ada. Karena nanti juga ada yang cara tidak langsung, nanti Bang kasih contohnya ya. Yang kedua, bisa kawan-kawan menggabungkan antara menggabungkan antara kalimat utama, oke, gitu ya. Dan ya kalimat simpulan.
kalimat simpulan yang ditandai kata jadi itu tadi ya. Yang biasanya ini ada di akhir kalimat nih, akhir paragraf. Sorry, bukan kalimat. Ada di akhir paragraf biasanya. Kalau gabungan akhir paragraf, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu dengan mencari tahu pola kalimat sebab akibat atau bisa sebaliknya. Bisa akibat sebab. Akibat sebab. Dan yang keempat ini bisa kita juga mencari tahu dengan cara mencari ide pokok ipok ya, ide pokok paragraf atau gagasan utamanya, ide pokok paragraf. Nah, kalau ide pokok paragraf dengan cara kita membuat pertanyaan yang sesuai dengan ide paragraf ini. Namun agak sedikit susah, nanti akan buatkan contohnya di lain kesempatan. Oke, baik ya. Jadi ada 3 cara, cara langsung dan nanti tidak langsung ya, ada cara tidak langsung. Kalau tidak langsung ya kita harus baca gitu kawan-kawan ya. Harus baca langsung gitu. Kalimatnya nanti apakah dia berkesesuaian dengan jawaban yang diberikan atau tidak ya, itu kawan-kawan ya. Kita jawab ya soal nomor 1. Tadi kata Magi ya, dengan saat kita mencari tahu kesimpulan yang tepat dari paragraf diberikan itu adalah dengan kata, dan kita mencari kalimat apa tadi? Iya, dengan cara langsung ya. Ditandai dengan ada kata tanda, ada kata jadi. Oleh karena itu, maka dari itu, oleh sebab itu ya, kita cek di option di deskripsi soalnya gitu, ada nggak? Ada, ternyata ini ya, ada kalimat jadi nih, ada kata jadi gitu. Nah, berarti bisa dipastikan nanti simpulannya ada di sini. Jadi tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering banyak dikonsumsi. Oh, berarti ini kalimatnya, coba di option ada nggak? Kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Salah satu jenis coklat, proses pembuatan kompon coklat termasuk mudah. Kompon coklat memiliki rasa manis. Harga kompon coklat cukup murah. Kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, ini ada kawan-kawan ya. Jadi kata jadinya dihilangkan. Oh, ya udah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Berarti yang ini wrong, yang wrong. Gitu kan kawan. Nah, inilah cara kita memberi simpulan dengan cara langsung. Nah, ini berarti cara langsung contoh kalimatnya ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada kalimat jadi, kalimat kata jadi ditandai dengan kata jadi. Tadi kan kata Maki ada ditandai dengan kata jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, maka bisa dipastikan kalimat simpulannya adalah yang itu. Jadi kita langsung aja ambil dari sini. Nah, berarti yang ini dibuang aja. Kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Begitu kan? Understand? Inap. Iji sedih mantap. Kalau mantap, next soal number 2. Nah, number 2 nih kita baca lagi bareng-bareng. Masih mencari simpulan, berarti langsung ke sini. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, ada kata akibatnya nih. Banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Simpulan paragraf dari paragraf di atas adalah bla bla bla. A. Acara tahun baru dirayakan dengan meriah. B. Banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. C. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. D. Tahun baru dirayakan dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Gitu ya. E. Kemerahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tinggal. Nah, karena di sini ada kata akibatnya, bisa dipastikan ini kalimat sebab akibat atau akibat sebab. Cek dulu. Apakah dia sebab akibat atau sebab akibat atau akibat sebab gitu ya. Kalau nomor berikutnya dia atau akibatnya nih, atau bisa jadi dia adalah gabungan antara kalimat utama dan kalimat simpulannya misalnya. Ciri kalimat utama sudah makai banyak tuh. Sudah makai banyak tuh. Sudah makai buatkan tuh cara kita mencari ide pokok ipok ya. Silakan kawan-kawan searching lagi video makai dengan judul cara mencari ide pokok paragraf. Nah, caranya gimana? Jadi kita kan tadi untuk menarik kesimpulan itu bisa dengan menggabungkan kalimat utama dan kalimat simpulan. Biasanya ada di akhir katanya. Nih, ini ada akibatnya, berarti bisa disimpulkan ini ada di akhir. Namun cek dulu apakah kalimat utama itu ada di kalimat pertama atau gimana. Caranya kita cek di kalimat kedua. Kalau ada kata tersebut, nah ini dia ada kata tersebut ya. Bisa dipastikan bahwa kalimat utama ada di depan. Di sini dia ya. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Ini kalimat utama kawan-kawan. Ya, cek lagi video Maki ya, pokoknya cara menentukan kalimat utama ada tuh. Ya, cirinya ditandai dengan di kalimat kedua ada kata tersebut gitu. Kemudian ada kata ganti orang di sini ya. Ada kata demikian oleh karena itu gitu katanya ya. Katanya kata Maki ya gitu ya di video sebelumnya, silakan.
Berarti ini kalimat utama. Kemudian kalau begitu, oh berarti bisa dipastikan ini gabungan antara kalimat utama dengan akhir paragraf, ada di kalimat di akhir nih. Banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. Berarti nih nanti bisa kemungkinan simpulannya itu kayak gini. Acara tahun baru dirayakan dengan meriah. Banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. Nah, acara tahun baru dirayakan dengan meriah. Oke, masuk ini, tapi nggak kurang ini ya. Banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Ini bukan ya, bro. Tahun baru dirayakan dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Ada, tapi ini bukan ya. Kemerahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Nah, ini yang paling tepat ya. Ini bro, kurang tepat. Ini juga kurang tepat. Kan ini ada kemeriahan. Tahun baru meriah, berarti kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan, nah ini dia, lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal gitu kawan-kawan. Berarti jawaban yang paling tepat dari yang begitu kan kawan. Understand? Inap, jadi saya mantap. Jadi untuk kasus nomor 2 ini ternyata dia gabungan antara kalimat utama yang ada di awal, ditandainya di kalimat kedua, yaitu ada kalimat tersebut, di sini ada kata tersebut, berarti di kalimat utamanya, dan di akhir kalimat itu. Understand? Inap. Ini mantap. Kalau mantap, next soal nomor 3 nih. Penggunaan plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan organik yang tidak ramah, pakai kaya nih ya. Lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai. Simpulan yang tepat dari paragraf di atas adalah A. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. B. Plastik sulit diuraikan tanah. C. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. D. Masalah plastik tidak kunjung usai. E. Butuh waktu beratus tahun hingga plastik, pakai K, terurai dalam tanah. Pertama, ya udah kita hadapi dulu mereka yang semua menjadi Smoipus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Lagi gitu ya. Oke kawan-kawan, kalimat ini kalau kita perhatikan ternyata di kalimat akibat sebab akibat ada sebab akibat, ada akibat sebab ya ini. Ternyata akibatnya apa? Akibatnya penggunaan plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Akibatnya apa? Akibat sebabnya nih. Sebab nih butuh waktu beratus-ratus tahun untuk menguraikan plastik. Nah, ini akibatnya. Akibat penggunaan plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak ujung usai. Ini akibat. Plastik adalah bahan organik yang tidak ramah di lingkungan. Hal ini sebabkan. Nah, sebab penyebabnya nih, cirinya di kalimat sebab ada di akhir ini, disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai. Berarti ini kalimatnya akibat sebab. Ini sebabnya di akhir ya, sebab, dan akibatnya di awal. Akibatnya menjadi masalah lingkungan yang tidak kotor. Berarti nanti kalimat simpulannya kemungkinan begini, akibat sebab lagi. Cek di option ada nggak. Penggunaan plastik yang semakin marak, nah menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan. Bisa jadi ya. Plastik sulit diuraikan oleh tanah. Terlalu sederhana sekali ini, berarti kurang tepat. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan. Ini juga mirip dari sini tapi kurang ya sedikit lagi. Masalah plastik tidak kunjung usai. Butuh waktu beratus tahun hingga plastik terurai dalam wrong. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, kawan-kawan ya. Ini sebabnya akibatnya ya, penggunaan plastik semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik, karena plastik gimana sifat mudah yang tidak hancur. Sulit diuraikan oleh tanah, hancur dan terurai oleh tanah. Ini dia, ini akibatnya, ini sebabnya. Ya udah, berarti yang begitu kan kawan. Understand? Inap tadi mantap gitu ya. Kalau mantap ya ini tadi, awas kalau akibat itu ditandai dengan dampak dari kalimat yang lainnya gitu, kalimat penyebab. Nah, kalau kalimat penyebab ya itu ada biasanya ditandai dengan katanya disebabkan. Lalu kalau kata kalimat akibat biasanya dari akibatnya gitu kan, ada yang tersirat, ada yang tersurat. Kalau ini tersirat nih, disebabkannya. Kalau ini diakibatkannya tersurat gitu ya. Tersurat dan tersirat.
tersurat dan tersirat. Sorry. Kalau ini tersurat ya, kalau ini tersirat gitu, ketukar ya. Kalau tersurat itu kan tercantum gitu ya. Kalau ini tersirat maknanya. Jadi masih perlu kita cari tahu. Nah, kalau soal tidak memberitai, berarti tugas kita adalah mencari tahu ya, nggak mencari tahu gitu kan ya. Oke, next. Number berikutnya, number 4. Nah, kalimat simpulan yang tepat untuk memiliki paragraf tersebut adalah A. Pemerintah telah menetapkan urusan kebudayaan menjadi urusan wajib. Artinya negara harus hadir dalam upaya-upaya pembangunan bidang kebudayaan. Melalui fasilitas ini diharapkan komunitas budaya dan desa adatlah selalu terjaga keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya menjadi media strategi bagi upaya interaksi masyarakat penduduknya. Sosialisasi pendidikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas. Oke, kalau simpulan itu kan ditandai dengan kata jadi, tapi semuanya kan ada nih, jadi, ini maka, ini sehingga, ini oleh karena itu, jadi, semuanya ada jadi. Coba cek yang A. Jadi masyarakat adat dan komunitas budaya lebih bertanggung jawab terhadap melestarian budaya. Kurang tepat ya, karena yang bertanggung jawab itu adalah urusan pemerintah kan. Nah, berarti ini kurang wrong. Oh, kalau begitu berarti ini kemungkinan cara mencari kesimpulan kalimat atau membuat kalimat simpulannya adalah dengan kita mencari secara tidak langsung. Artinya harus mencari tahu, harus menguraikan dari kalimatnya, deskripsi soal yang diberikan gitu kawan-kawan ya. Nggak langsung nih, berarti harus kita jeli di sini, harus bisa berlatih untuk kecepatan membaca berarti kawan-kawan. Yang B, maka pemerintah harus terus menjaga keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya. Bisa jadi nih, maka pemerintah harus terus menjaga keberadaan. Nah, menjaga kan ini. Sehingga upaya-upaya pembangunan di bidang kebudayaan menjadi tanggung jawab pemerintah. Enggak, kurang tepat juga ya. Karena pemerintah supaya ini kan, kalau ini supaya pembangunan, sehingga upaya-upaya pembangunan bidang kebudayaan menjadi tanggung jawab pemerintah kan sudah dikatakan di awal ya. Pemerintah telah menetapkan urusan kebudayaan menjadi urusan wajib. Jadi masyarakat adat diharapkan menjaga keberadaan desa adat dan komunitas budaya. Kurang tepat juga. Jadi masyarakat adat diharapkan menjaga. Kurang tepat ya. Melalui fasilitas ini diharapkan komunitas budaya dan desa adat selalu terjaga keberadaannya. Kurang tepat. Keberadaan masyarakat dan adat komunitas menjadi media strategi. Kurang tepat juga ini ya. Oleh karena itu, kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelestarian dan pengelolaan kebudayaan mutlak diperlukan. Kurang tepat juga ya. Oleh itu, kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelestarian dan pengelolaan kebudayaan mutlak diperlukan. Enggak. Jadi yang paling tepat itu adalah yang B kawan-kawan ya. Maka pemerintah harus terus menjaga keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya. Nih. Ini dia. Kenapa? Karena pemerintah kan sudah menetapkan urusan kebudayaan menjadi urusan wajib. Artinya negara harus hadir dalam upaya pembangunan di bidang kebudayaan. Oke. Melalui fasilitas ini diharapkan komunitas budaya dan desa adat selalu terjaga keberadaannya. Oke. Agar terjaga. Jadi pemerintah kan sudah menetapkan urusan kebudayaan menjadi urusan wajib, sehingga harapannya bisa komunitas budaya dan desa adat desa selalu terjaga. Oke. Maka pemerintah harus terus menjaga keberadaan masyarakat adat komunitas budaya. Gitu kan ya. Keberadaan masyarakat dan adat komunitas budaya menjadi media strategi bagi upaya interaksi masyarakat penduduknya, sosialisasi pendidikan nilai budaya kepada masyarakat luas. Jadi maka pemerintah harus terus menjaga keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya. Agar apa? Karena keberadaan masyarakat dan adat komunitas ini menjadi media strategi bagi upaya interaksi masyarakat pendukungnya, sosialisasi dan pendidikan nilai budaya kepada masyarakat luas. Jadi B kawan-kawan ya. Nah, begitu kan ya. Jadi pertama, untuk membuat simpulan, satu, ditandai ada kalimat jadi. Oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Ternyata semua ada ya. Jadi, maka kemudian sehingga, jadi, oleh karena itu. Siapa tahu nanti yang kita dapatkan soalnya, kawan-kawan, mudah-mudahan ada hanya satu. Wah, ya udah itu kata jadi saja atau oleh karena itu saja. Gitu jawabnya. Kalau ada semua begitu kan, terpaksa kita harus memilih satu di antara 5 gitu kawan-kawan ya. Harus jeli. Nah, gitu kawan-kawan. Understand? Ilham, jadi steady mantap.